Sudah terdengar, Pak? Ya, sudah dengan jelas, Bapak. Terima Kami kasih. silakan. Yang terhormat Bapak-Bapak dari Kementerian Maritim dan Investasi, juga Bapak-Bapak dari Departemen PU, kemudian juga dari pemerintah daerah, Gubernur Bengkulu dan teman-teman bupati serta peserta yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan alternatif bahan konstruksi bagi pembangunan jalan di Trans Pulau terdepan, terluar, dan tertinggal ini. Jadi saya menyambung dari yang disampaikan Pak Heri Fasa tadi. Jadi kalau saya di divisi 5 di yang disampaikan Pak Heri Fasa tadi di kekerasan berbutir begitu. Kemudian juga memang ada riset lain yang sedang kami lakukan. Tadi seperti disampaikan Pak Heri Fasa untuk aspal pengguna riset karet untuk sebagai pengganti aspal yang full, itu sedang juga kami lakukan. Baik, di sini akan saya sampaikan semen stabilizer untuk pavement. Jadi biasanya juga semen stabilizer bisa untuk ground improvement, tapi pada kesempatan ini kita akan gunakan semen stabilizer untuk pavement. Jadi pavement yang di sini saya akan berada pada lapis keras ya, sementara wearing cost kita sudah banyak teknologinya dan mungkin bisa kita kombinasikan. Tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Herdianto, ada constructive pavement ini, ada flexible pavement, jalan batu, kemudian rigid pavement. Nah, kemudian di luar negeri, kalau kita menyebut composite pavement, mereka akan mengacu pada misalnya rigid pavement dengan wearing cost, kemudian salesman dengan wearing cost, kemudian juga ada salesman dan wearing cost, itu mereka menyebutnya tentang composite pavement. Tetapi yang dimaksud di Indonesia di sini adalah lapis fondasi semen komposit tanah. Kita mulai riset tahun 2008, Pak, bersama Litbang Jalan, kemudian sejak zamannya Bu Maulidia ya, 2008 itu kita riset bersama, kemudian keluar surat edaran Menteri PU nomor 01 tentang pemakaian bahan serbuk kimia ini. Artinya di situ mulai dimungkinkan untuk dipakai pada anggaran-anggaran negara, APBN, APBD, begitu. Nah, kemudian di spesifikasi Unsiterem 154 tahun 2013 itu mulai ditetapkan. Kuat tekan yang dicapai yaitu sebesar 20 kg per cm persegi atau CBR 100. Kemudian di spesifikasi interim 254 diperbaiki tahun 2017 itu karena di lapangan rekan-rekan pelaksana ini cenderung menambahkan semen yang banyak, sehingga pada beberapa jenis tanah ini malah menyebabkan brittle dan shrinkage. Misalnya pada tanah clay, penambahan semen melebihi 3% dari berat kering tanah itu sudah menyebabkan shrinkage dan cracking. Untuk itu kita batasi di 2017 ini. Jika kuat tekan tidak tercapai sebesar 20 kg per cm persegi padahal semennya sudah 8%, maka wajib ditambahkan aditif. Evaluasi selama 7 tahun ini kemudian kita baru masuk pada spesifikasi umum seksi 54 tahun 2018. Nah, jadi ini tadi peraturan-peraturannya. Nah, ada yang menarik dari spesifikasi umum 2018 itu akan dibagi dua, yaitu perbaikan untuk tanah dasar, subgrade improvement, dan untuk lapis fondasi pavement. Jadi subgrade improvement pun dimungkinkan dengan nilai CBR 12 minimum dan target 15. Jadi lebih besar dari 12 pun akan sangat baik. Seperti kita ketahui bahwa kita terkadang dalam bangun jalan ini untuk mencapai subgrade 6% pada beberapa jenis tanah lunak atau daerah dengan curah hujan tinggi itu sangat sulit tercapai. Karena compaction membutuhkan waktu beberapa hari, sementara pada sebagian besar daerah Indonesia ini hampir tiap hari terjadi hujan. Nah, untuk itu dimungkinkan kita gunakan stabilisasi tanah
untuk meningkatkan subgrade. Jadi kalau tanpa stabilisasi tanah itu nilai CBR dasar 6%. Kemudian pada lapis pondasi tanah semen itu minimal kuat tekannya 20 kg per cm persegi, maksimal di 35 kg per cm persegi. Maksimal ini perlu kita tetapkan nanti karena sifat fisik seperti brittle itu dan target di 24. Ini kalau CBR 20 ini setara 100, spesifikasi tersebut saya lanjutkan. Itu disebut dengan semen Portland pozzolan yang bisa digunakan atau PPC, kemudian ada Portland semen komposit serta semen Portland sendiri. Nah, mengacu pada komposisi ini bukan semen komposit yang bisa kita gunakan sebagai semen stabilizer. Jadi kita tidak bisa mengaplikasikan peraturan ini karena tidak tersedia semen stabilizer di Indonesia. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa peraturan spesifikasi umum divisi 54 itu tidak memungkinkan kita melakukan semen stabilizer karena tidak tersedianya produsen semen stabilizer di Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita dalam pelaksanaan untuk penggunaan semen stabilisasi ini kita akan mengacu kepada peraturan sebelumnya lampiran khusus 254. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa dengan komposit pavement tadi, itu riset oleh Nunes di Wisconsin University menunjukkan initial cost dan total life cycle cost yang lebih murah. Jadi kalau jalan fleksibel itu kira-kira 1,6 juta dolar begitu per mil. Jalan dengan jalan beton itu 2,56 juta dolar inisial cost-nya. Jalan dengan komposit dengan di sana ya dengan CTB di kasus ini yang di bawah ini komposit dengan beton. Nah itu lebih rendah sekitar 13%, yaitu hanya 1,4 juta dolar. Begitu juga life cycle cost-nya dia paling rendah di antara struktur yang lain. Jadi kita tunjukkan bahwa jalan dengan komposit ini akan lebih murah dibandingkan struktur lain, baik initial cost atau total life cycle cost. Apalagi pada konstruksi ini kita menggunakan semen stabilizer. Kemudian stabilisasi tanah secara kimia itu stabilisasi tanah dapat kita bagi menjadi 3, yaitu mekanik yang selama ini kita gunakan, yaitu dengan pemadatan, kemudian dengan vibration dan vertical grade. Ada juga secara fisika, tapi jarang kita lakukan, yaitu dengan elektroosmosis. Kemudian perbaikan gradasi ini sudah sering kita lakukan sebenarnya dari gradasi buruk ke gradasi baik ya. Kemudian secara fisika kimia ini salesman, kemudian ada penggunaan polimer, ion exchange, lignin selulosa dan bitumen. Peraturan di Indonesia sendiri melarang penggunaan polimer karena kinerja polimer ini yang akan menurun. Jadi selama ini beredar di Indonesia itu banyak yang dari polimer, kemudian kena siklus basah kering 160 kali mereka kehilangan daya dukung. Nah itu soil stabilizer yang tahun 80-an banyak dikenalkan di Indonesia sehingga menimbulkan trauma bagi para pemakai soil stabilizer. Kemudian PU melarangnya. Juga yang berbasis pada engine ini karena reaksinya yang sangat lambat. Tapi pada beberapa konstruksi untuk infiltrasi air laut itu memungkinkan berbasis engine. Kalau ya kita kembangkan sendiri, salesman-nya adalah salesman, kita gabung dengan ion exchange. Jadi semen stabilizer ini punya fungsi 2, yaitu pertama dia sebagai water repellent ya, dengan ion exchange. Jadi fungsinya di sini ion exchange itu membuang lapisan tipis air yang ada di sekitar partikel tanah sehingga butir dari semen itu bisa langsung menempel. Nah, itu komponen utama. Fraksi utama adalah menyingkirkan ini. Ini ada beberapa ion di tanah. Nah, kemudian kita membangun cari
logam yang memiliki energi ikatannya lebih tinggi dibandingkan yang ada biasa di tanah. Sekitar 4 senyawa kimia kita turunkan di sini. Kemudian setelah itu, penting setelah hasil hidrasi semen terjadi, itu masih dalam bentuk gel. Kenapa kita tambahkan aditif? Agar terbentuk kristalisasi. Jadi kristalisasi akan terbentuk pada kondisi tertentu. Artinya tanah clay, tanah pasiran, tanah silty akan berbeda-beda. Dan itu yang kita bedakan semen stabilizer pada 3 jenis, yaitu semen stabilizer berbasis pada tanah clay, pada tanah silty, dan pada tanah pasiran. Jumlah silika dan aluminium terutama yang kita perhatikan itu akan memicu terbentuknya kristal dari hasil hidrasi semen tersebut. Jadi CSA, kalsium silikat hidrat itu masih dalam bentuk gel, itu kita pacu menjadi berbentuk kristal. Jadi itu tujuan utamanya dari penambahan aditif pada semen stabilizer. Ini fraksi water repellent, ya, kemudian ada fraksi kristalisasi. Nah ini kita lihat pembentukan ringgit itu akan terjadi mulai 4 jam pertama hingga 48 jam. Sehingga pada proses sel semen dengan semen stabilizer ini, setelah 4 jam terbentuk ringgit, itu kita bisa picu untuk kemudian terbentuk kristal. Dan bisa terkena hujan setelah 4 jam karena kasus sudah terbentuknya kristal ringgit ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan kalau di jenis tanah clay itu adalah terutama monomerilonet Indonesia yang tinggi kandungan clay-nya itu. Ini adalah fraksi pada ikatan silika. Nah, di ikatan silika ini antar lapis silika ini gampang sekali air menembus sehingga ikatan ionnya terlepas. Nah, ini yang kita gunakan pada jenis clay, kita mempertahankan untuk air tidak masuk di sini. Itu kira-kira cara kerjanya dari semen stabilizer ini. Nah, kita tahu bahwa hasil hidrasi semen itu terbesar adalah C3S, kemudian diikuti C2S sama C3A. Nah, dulu kita pernah memproduksi semen yang khusus untuk tahun 80-an ya. Indosemen pernah memproduksi itu, tetapi itu tidak memungkinkan terbentuknya terjadi kristal karena mereka menghilangkan dari unsur gypsum, di mana final settingnya akan lebih cepat saja begitu. Nah, kemudian keempat unsur utama tadi itu membentuk CSA. Nah, ini yang berdasarkan pada semen, dan ini masih berada dalam bentuk gel. Nah, CSA ini yang kita picu untuk membentuk kristal dengan kita memperhatikan perbandingan antara silika dan aluminium. Jadi kalau silika sama aluminiumnya pas, itu kalau untuk tanah clay ada sekitar 0,02, kemudian tanah lanau itu silty beda lagi, tanah pasiran beda lagi. Nah, itu yang kita bangun dari situ. Nah, itu kita larutkan dulu silika sama aluminiumnya sehingga bertemu CSA ini nanti membentuk kristal. Nah, itu bisa kita buktikan nanti dari hasil percobaan. Yang kita lakukan ini kita lihat perbandingan gunanya aditif. Jadi kalau kita punya tanah dengan kuat tekan 4,38, tanah cukup baik ini saya kira. Kemudian kita tambahkan Portland semen 2,3% dari berat tanah, itu akan meningkat 2 kali lipat, 7,51. Tapi kalau kita tambahkan aditif, ya kira-kira hanya 0,1% saja dibandingkan berat semennya, atau 1 kilogram itu 1 meter kubik campuran, itu akan meningkat 3 kali lipat dibanding soal semen, karena tadi terjadinya kristalisasi dan water repellent. Jadi itu fungsi dari aditif ini. Jadi aditif ini kita mengambil ide dari dulu kita sering melaksanakan soil semen di Indonesia, tapi kinerjanya tidak memuaskan karena proses hidrasi semen itu hanya berlangsung 28 hari, tetapi dengan adanya kristalisasi pada soil semen, pada penambahan aditif itu, percobaan kita menunjukkan itu berlangsung selama 3 tahun. Dan kristalisasi dipicu oleh adanya air. Jadi campuran soil semen atau semen dengan semen stabilizer ini, dengan aditif tadi, itu akan terpicu menjadi kristal jika kena air. Jadi lebih sering terkena air itu akan lebih sering bertambah kuat begitu. Nah, kita
dengan semen stabilizer ini juga kita bisa merekayasa CBR yang kita inginkan. Ini menarik ya. Jadi kalau kita ingin di 14 hari dengan semen 1% itu akan tercapai CBR sekitar 90. Tapi ini belum masuk dalam kriteria minimal. Jadi 2% semen itu bisa ke CBR 100, kemudian 3% ini ke CBR 130, 4% ke CBR sekitar 140-an, kemudian 5% di CBR 160. Jadi dengan menambahkan jumlah semen, kemudian aditifnya tetap, ini sebanyak 1 kilogram ya untuk 1 meter kubik, itu sudah mampu kita hingga ke CBR 160. Tetapi di peraturan PU disebutkan bahwa jumlah aditif itu minimal sebesar 2% dari berat semen. Ini karena peraturan kita juga harus mengadopsi produk-produk luar negeri, di mana mereka mampu bekerja ketika aditifnya 2%. Tapi dengan melakukan riset di dalam negeri kita mampu menekan jumlah aditif itu di bawah 1% dari berat kering. Jadi bukan berarti produk luar negeri dari semen stabilizer itu jelek, tetapi karena mereka membangun komposisi pada kondisi yang berbeda. Jadi semen stabilizer ini terutama bekerja menurut kadar air yang ada di udara. Jadi moisture content itu pengaruh. Nah, kita daerah tropis ini kadar air sampai 98%. Sementara di daerah subtropis tempat mereka mengembangkan itu hanya 70%. Dampaknya tadi bawa ke daerah tropis mereka membutuhkan aditif yang lebih banyak dibandingkan aditif yang kita kembangkan di daerah tropis Indonesia. Jadi memang kita harus banyak melakukan riset sebenarnya. Nah, untuk semen stabilizer sendiri, kita tidak bisa mengeluarkan rumus secara umum. Jadi setiap tanah itu sekian, itu tidak bisa. Jadi kita harus ambil dulu sampel tanahnya, kemudian kita tentukan dia jenis clay, dominan, atau yang dominan silty, atau yang dominan sand, gitu. Udah kita tentukan yang akan digunakan aditif stabilizer ya. Kemudian kita lihat gradasi tanahnya seperti apa, kemudian semen stabilizer yang kita tambahkan juga prosentase semen. Tadi disebutkan bahwa semen maksimum itu di 8% jumlah semen. Kemudian cara pelaksanaan pekerjaan ini pada alat. Jadi kalau jalannya kurang dari 10 km kita bisa menggunakan alat yang lebih sederhana, rotavator dan traktor. Tapi emang homogenitasnya alat ini hanya sekitar 0,6. Kemudian kalau lebih dari 10 km itu kita gunakan rotary mixer. Ada beberapa merek yang bisa digunakan seperti Bomac MPH 122, kemudian ada Caterpillar itu memiliki homogenitas 0,9. Jadi komposisi yang umum digunakan pada lapis fondasi pavement. Jadi untuk lapis fondasi semen komposit tanah tadi, untuk mencapai CBR 100, ini kita benar-benar mempertahankan material lokal. Jadi material lokalnya itu bisa sampai 92%. Semennya hanya 8% saja dari berat kering tanah. Maksimum 128 kilo, tetapi kita biasa gunakan di 100 kilo, udah cukup untuk mencapai CBR 100. Dan semen stabilizernya hanya kira-kira 0,7% saja dari semen. Jadi memang ini material lokal kita optimalkan sampai ke 98%. Kemudian juga pada untuk stabilisasi tanah dasar atau perbaikan saprit dengan CBR 215 itu semennya akan sangat sedikit, 5-20 kg saja, atau kira-kira 0,3 sampai 1,2% dari berat tanah kering. Artinya hampir 99% itu material lokal yang kita gunakan. Kemudian semen stabilizernya hanya 0,2 sampai 0,5 kg. Kalau kita persentase dari semen hanya 1-4% dari semen. Jadi ini memang sangat memanfaatkan material lokal dengan penambahan semen stabilizer ini.
Ini perbandingan antara konstruksi jalan, jadi konstruksi antara semen stabilizer dengan konstruksi jalan batu. Nah, ini karena kita memiliki modulasi elastisitas yang lebih baik, sehingga untuk jalan semen stabilizer ini ketebalan kita jauh lebih tipis, kira-kira 2/5 dibandingkan dengan konstruksi batu. Nah, jadi kalau ada konstruksi batu dengan LPA atau subbase atau base cost 20 cm, kemudian subbase-nya 30 cm LVB, itu akan setara dengan jalan jalan semen stabilizer itu 20 cm saja. 20 cm saja. Jadi karena tadi modulasitas lebih baik, dia kemampuan menyebarkan bebannya. Tapi memang masih kita itu untuk metode perhitungan ketebalan ini yang kita belum selesaikan ya. Jadi kalau kita menghitung pakai untuk rigid, kita gunakan UCS, kemudian untuk jalan batu kita gunakan CBR. Nah, untuk lapis fondasi semen komposit tanah ini atau semen stabilizer, kita itu harus mendasarkan pada mekanistik empirical design sebenarnya, sehingga kita tahu perilaku material apapun di sini terhadap beban dinamis di atasnya. Jadi kita akan tahu stress and strain dari material yang ada di bawah sini. Nah, dengan menggunakan mekanistik empirical design tadi, kita bisa mengukur baik itu untuk rigid, fleksibel, ataupun untuk komposit. Nah, nanti berikutnya akan kita benahi. Jadi selama ini kita gunakan persamaan dari Michigan pavement. Jadi itu yang paling maju. Tapi permasalahannya komponen pavement yang lain seperti drainage, kemudian koefisien curah hujan, itu belum disesuaikan untuk daerah tropis. Jadi masih banyak PR kalau kita ingin mempergunakan lapis semen komposit tanah ini sebagai pavement. Juga secara teoritis dia hanya dibatasi ke 80 juta ESAL. Nah, ini perbandingan kalau kita punya beban sumbu yang sama, misalnya 8 ton, kemudian jalan batu menghasilkan ketebalan 50 cm, jalan beton itu dengan mutu beton K350 cukup 15 cm, dan jalan semen stabilizer ini cukup 20 cm. Nah, secara waktu konstruksi, kalau jalan batu untuk panjang 5 kilo dan lebar 5 meter itu 3-4 bulan selesai. Jalan beton ini 1 bulan, jalan dengan semen stabilizer ini 5 hari selesai. Karena alat yang ada itu rata bisa dengan rotavator dan traktor itu bisa 600 meter persegi. Tapi kalau kita gunakan rotary mixer bisa 2000 sampai 1500 meter persegi. Juga waktu kuring, kalau jalan batu nggak ada waktu kuring. Nah, jalan beton 28 hari, nah jalan semen stabilizer ini lebih rendah. Jadi 4 hari itu sudah cukup bisa dilewati dengan beban. Nah, menarik untuk perbandingan harga. Jadi kalau tadi kita konsen memang ke harga, bahwa jalan semen stabilizer ini paling tidak itu lebih murah 20% dibandingkan jalan batu. Bahkan kita di NTT itu lebih murah 30%. Kemudian kalau yang di jalan Trans Papua itu dibandingkan jalan batu, kita lebih murah sekitar 50% dibandingkan jalan batu. Nah, jalan beton sendiri tadi sampaikan oleh Pak Heri Pasa kalau nggak salah, itu di sana bisa sampai ini 75% sampai 85% lebih mahal dibandingkan jalan batu. Nah, kalau jalan semen stabilizer dibandingkan jalan beton mungkin akan sekitar 30% atau 40%-nya saja. Tadi karena perbandingan jalan beton ke batu di lapangan itu, karena kita harus datangkan ya, jalan beton ini datangkan material pasirnya, agregatnya, itu semua dari luar, sehingga costnya yang tinggi. Juga pada beberapa titik kita tak punya batu, itu kita datangkan dari luar, dari Palu, dari Merak. Nah, sementara kalau dengan jalan semen stabilizer itu 92% hingga 98% itu kita gunakan material lokal, sehingga akan murah. Yang kita datangkan cuma aditif dan semen saja. Semen maksimum ada di 8% saja.
Jadi memang sangat ekonomis. Kemudian saya akan percepat ini adalah tinjauan pelaksanaan aplikasi lapis fondasi semen komposit tanah pada proyek jalan tol nasional di Papua, ruas Merauke, Sota, Bovendigul. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Hedianto. Ini coba, maaf, filmnya saya coba. Jadi ini waktu pelaksanaan di tahun 2018 itu kira-kira ada 422 km. Merauke, Sota dan Bovendigul panjangnya 422 km. 28 yang kilo, tinggal 3 kilo yang Sota, karena ini memang tanah di sini memang pas tanahnya, sehingga perlu pengerjaan khusus. Jadi kita memang di Trans Papua ini karena cukup panjang ruasnya, kita membuat komposisi khusus untuk semen stabilizer, ya, untuk aditif semen stabilizer tersebut kita kembangkan khusus. Kita harapkan ini akhir bulan ini selesai, baik temu sepanjang tahun, sekian tahun bisa kita pakai terus. Jadi ini hasil uji bunyi. Bunyi seperti apa? Seperti besi ini itu hasil dari kristalisasi. Ini pada umur 28 hari. Jadi kristalisasi tadi sudah dimulai dari umur 4 jam. Dan kalau etching gate sampai 48 jam. Nah, kita itu akan terus berlangsung kristalisasi ini selama 3 tahun. Nah, itu terpicu oleh seringnya kena air. Nah, itu akan menghasilkan kristal begitu. Jadi kristal itu yang menghasilkan bunyi. Dan pada daerah-daerah yang memang lalu lintasnya sangat rendah, kita sampaikan Pak Eri Fasa tadi, mungkin tidak dibutuhkan wearing cost. Jadi kalau kurang dari 200 LAR-nya itu akan terabrasi di 1 tahun 3 mm sampai 1 cm. Jadi pada kasus di Jogja ini, jalan-jalan lingkungan yang menggunakan ini setelah 8 tahun itu baru kita wearing cost, itu dengan juga latasir saja. Jadi pada nanti teknologi-teknologi yang sudah sampaikan adalah teknologi pada wearing cost. Jadi pavementnya atau lapis kerasnya, strukturnya itu bisa kita gunakan dengan semen stabilizer ini. Dan saya kira itu akan menunjang. Ini salah satu produsen dari semen stabilizer, itu di fase stabilizer, mulai diproduksi 2008. Di fase stabilizer sendiri sudah mendapatkan TKDN sebesar 79,95%. Jadi memang kita komponen utama itu dari dalam negeri. Hanya ada beberapa mesin yang kita datangkan dari sana dan sedikit komponen yang kita impor. Kemudian berikutnya ya, ini aplikasi penggunaan aplikasi jalan dengan penggunaan semen stabilizer. Kita sudah melaksanakan proyek di Pulau 3T tersebut. Ini kita di Trans Papua itu total ada 350 kilo tahun 2018 itu. Kemudian di NTT itu kita di Pulau Sumba Timur, itu ada di Jalan Wahang Ngrongi, ruas Wahang Ngrongi. Ini jalan provinsi. Kemudian ada di Kanagar, ada Wajiarang, Wolondanu, Lembata, ada di Ngada, yang di kota ini relatif Kupang. Jadi itu total di sana dalam 3 tahun ini 11,25 kilo. Kemudian kita juga kerjakan di jalan tol Sigli Banda Aceh, kemudian tol Pekanbaru Bangkinang itu kita juga gunakan, tapi untuk perbaikan topping subgrade. Kemudian di Kutai Kertanegara, jadi ini jalan kabupaten, kita sudah total kerjakan sekitar 44 kilo.
2018 sama 2019. 2020 karena COVID tidak ada yang dikerjakan. 2021 insya Allah ada. Kemudian juga di PTP, kita bersama Balitbank PU juga pernah mengerjakan di pintu tol Palembang Indralaya, Palindra. Kemudian banyak ini Kabupaten Purworejo, ExxonMobil, di Cepu itu kita kerjakan 2,4 kilo. Itu yang sudah kita kerjakan, jadi aplikasinya sudah cukup luas. Jadi kita mulai dari tahun 2009 itu aplikasi pertama di Pertamina, EP Region, itu jalan produksi, sekitar 10 kiloan. Ini aplikasi di Desa Gonggi, di Sumba Timur, jadi termasuk pulau terluar. Ini jalan kabupaten, ini contoh aplikasinya. Kemudian juga ini di Wajiaram, Wulandani, di Lembata. Jadi hasilnya pun sekarang masih cukup baik, dan memang ini kita belum langsung wearing cost karena menunggu anggaran yang ada. Jadi bisa 2 tahun atau 3 tahun lagi di wearing cost ya, ada penurunan lah 3 mili sampai 1 senti. Itu mungkin dari kami, Pak. Saya kembalikan kepada